Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua telah sampai pada bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, patut kita syukuri, alhamdulillah, sampai saat ini kita merasakan kembali indahnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, yakni satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini Ibu akan menguraikan dari sebuah tema, yaitu keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yaitu kalamullah, ataupun ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran juga merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita membacanya, Al-Quran menjadikan ibadah, dan Allah SWT akan memberikan pahala kepada setiap orang yang membaca Al-Quran itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, perlu diketahui ada 3 poin keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu poin pertama, apabila kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, Al-Quran itu akan memberikan syafaat di akhirat. Dalam artian, seseorang yang mendapatkan syafaatul Quran, maka ia akan tercegah dan tidak akan jatuh kepada kobaran api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan menyelamatkan kita. Subhanallah, begitu agung kebesaran Al-Quran. Poin yang kedua yaitu apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita akan memperoleh kebaikan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, setiap membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Contohnya seperti lafaz Alif Lam Mim. Di dalam ayat Alif Lam Mim, di situ terdapat 3 huruf. Huruf Alif, Lam, dan Mim. Pada huruf itu, huruf alif, kita mendapatkan 10 kebaikan.
Dalam huruf lam kita mendapatkan 10 kebaikan, dan dalam huruf mim kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Dalam satu ayat itu kita akan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah. Subhanallah. Begitu besar keagungan Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Itulah poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu apabila kita memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita akan dikumpulkan bersama para malaikat di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat di surga. Dan seseorang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Anak-anakku sekalian, perlu digarisbawahi mahir membaca Al-Quran di sini, yaitu seseorang yang lancar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya lancar, tapi membaca Al-Quran harus memakai kaidah ilmu tajwid di dalamnya. Karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan menggunakan ilmu tajwid di dalam Al-Quran hukumnya fardu ain. Berarti wajib fardu buat kita semua yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya suaranya bagus, tapi membaca Al-Quran harus didasari dengan ilmu tajwidnya juga. Kalian harus bisa menerapkan di dalam Al-Quran itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, harus betul makhrajnya, cara pengucapannya, sifatul huruf, ahkamul huruf harus betul. Hukum-hukumnya huruf di sini seperti madnya, panjang pendeknya harus baik, harus bagus. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa harus bagus. Ada hukum-hukumnya di sana kan. Alhamdulillah Ibu telah melihat kalian merangkaikan ilmu tajwid. Alhamdulillah ya, udah pada bisa semuanya. Dan itulah termasuk poin yang ketiga, yaitu seseorang membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, ia akan bersama-sama dikumpulkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa, kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menguatkan dan meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan juga kita semua tergolong menjadikan ahlul Quran, ahlul ibadah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.